Wakaf yaitu menyedekahkan sebagian harta kita untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu guna untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariat. Nah, nilai dari wakaf ini, nilai harta dari wakaf ini tidak boleh berkurang. Maksudnya apa? Maksudnya harta wakaf ini tidak boleh dijual ataupun diwariskan. Karena pada hakikatnya wakaf itu menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi kepemilikan harta Allah atas nama umat. Landasan syariah dari wakaf ini terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka apa yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui. Saya akan menjelaskan syarat-syarat benda yang akan diwakafkan atau biasa disebut dengan al-ma'ukuf. Jadi syarat-syaratnya adalah yang pertama, ikrarnya harus jelas. Jadi harus berupa tulisan maupun lisan. Bisa kita dapatkan dari bentuk surat dari pengadilan agama atau KUA. Kemudian ketika kita akan mewakafkan, apa yang kita ucapkan itu harus jelas. Misalnya contohnya, ketika kita memiliki tanah, kita memiliki dua tanah, ada di jalan A dan ada di jalan B. Kita harus jelas saat berakad, kita harus jelas bahwa saya akan mewakafkan tanah saya yang ada di jalan A. Jadi harus jelas. Kemudian yang kedua, benda tersebut merupakan benda milik wakif, benda milik orang yang akan mewakafkan, bukan milik orang lain. Yang ketiga, atas kehendak sendiri, bukan paksaan dari orang lain dan lillahi ta'ala. Yang keempat, barang yang diwakafkan bukan barang yang terlarang, jadi harus barang yang halal. Kemudian, barang yang diwakafkan harus bermanfaat, harus bisa digunakan oleh banyak orang dan bukan hanya untuk individu. Kemudian, barangnya harus berwujud serta nyata pada saat diserahkan dan berbentuk jumlah, bentuk dan jenisnya yang dapat bertahan lama. Syarat orang berwakaf atau al-wafiq. Yang pertama, harus memiliki secara utuh terhadap harta atau benda yang akan diwakafkan. Yang kedua, mestilah orang berakal. Yang ketiga, harus sudah balik. Yang keempat, harus orang yang mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Syarat orang atau badan hukum yang berhak menerima wakaf. Yang pertama, harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf. Yang kedua, harus dinyatakan secara tegas pada siapa atau apa ditujukan wakaf. Yang ketiga, tujuan wakaf adalah untuk ibadah. Lalu yang terakhir adalah syarat sigot. Sigot di sini memiliki arti yaitu syarat yang berhubungan dengan isi ucapan. Syarat yang harus diikuti adalah yang pertama, ucapan mesti mengandung kata yang menunjukkan kekalnya. Tidak sah jika ucapan mengandung batas waktu tertentu. Lalu yang kedua, ucapan bisa direalisasikan segera tanpa syarat-syarat tambahan. Lalu yang ketiga, ucapan bersifat pasti. Lalu yang keempat adalah ucapan tidak mengandung syarat yang bisa membatalkan. Jadi itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya wakaf. Nah, ada beberapa rukun wakaf yang harus dipenuhi. Ada 4 rukun wakaf, yaitu yang pertama al-wakif, yaitu orang yang berwakaf. Yang kedua adalah al-maufuq, benda yang diwakafkan. Yang ketiga adalah al-maufuq alaihi, yaitu orang yang menerima zakat. Dan yang terakhir adalah sidqoh. Nah, sidqoh itu adalah lafaz atau ikrar wakaf.
Wakaf produktif adalah harta yang diwakafkan untuk dikelola secara produktif, baik di bidang jasa, perdagangan maupun pertanian. Hasil pengelolaannya lalu disalurkan kepada masyarakat dengan tujuan wakaf. Contoh wakaf produktif di Indonesia, yang pertama ada wakaf pangan, yaitu bisa berupa wakaf lahan pertanian. Yang kedua wakaf peternakan. Terus yang kedua ada wakaf ekonomi, bisa berupa wakaf retail. Dan yang ketiga adalah wakaf pendidikan, yaitu mewakafkan dana untuk pembangunan sarana pendidikan di daerah-daerah terpencil. Berdasarkan penjelasan dari teman-teman mengenai pengertian wakaf, syarat sah wakaf, dan rukun wakaf, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai hikmah dari wakaf itu sendiri. Wakaf ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kegiatan wakaf itu sendiri. Yang pertama, menumbuhkan jiwa sosial dan membantu yang membutuhkan. Dengan kelebihan harta yang kita miliki, kita mampu dan bisa memberikan harta kita kepada orang lain, sehingga harta yang kita miliki ini lebih bermanfaat dan memberikan kita nilai pahala. Yang selanjutnya, dengan adanya wakaf, kita bisa menyadari bahwa harta yang kita miliki di dunia ini tidak kekal bisa kita miliki selamanya. Nah, dengan ini kita bisa menyadari bahwa di dalam harta kita masih ada hak orang lain, dan kita dituntut untuk memberikan hak orang lain dengan adanya kelebihan di harta kita. Sehingga dengan adanya wakaf ini diharapkan harta kita bisa memberi kehidupan kita yang lebih baik di akhirat kelak. Untuk hikmah yang ketiga, yakni amalan pada harta wakaf akan mengalir secara terus-menerus. Bisa dibilang bahwa harta wakaf ini merupakan bentuk sedekah jariyah, di mana amalan-amalan yang sudah kita wakafkan atau harta-harta yang sudah kita wakafkan ini secara terus-menerus akan memberikan nilai kita pahala meskipun kita wafat kelak. Wah, luar biasa ya. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, ada hikmah lain dari wakaf, yaitu dengan adanya wakaf ini kita bisa mempererat tali silaturahmi dan mencegah adanya kesenjangan sosial. Seperti yang kita ketahui bahwasanya harta yang kita wakafkan ini biasanya dimanfaatkan atau dialokasikan kepada layanan publik. Nah, dengan adanya layanan publik ini, kita bisa membantu masyarakat yang kurang membutuhkan untuk bisa menggunakan layanan publik dengan baik. Yang selanjutnya, dengan wakaf ini bisa membantu dalam pembangunan negara. Mengapa dengan wakaf ini bisa membantu pembangunan negara? Nah, secara yang kita ketahui, pemanfaatan harta wakaf biasa digunakan untuk membangun fasilitas umum, misalnya seperti sekolah, asrama, yayasan pendidikan. Nah, secara tidak langsung dengan adanya wakaf ini membantu pemerintah dalam hal pembangunan, terutama di bidang pendidikan. Nah, jadi itu teman-teman hikmah yang bisa kita ambil dari adanya wakaf.